Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dwi Cahyani dengan NIM 20106011020 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tuntunan sholat berdasarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah, pendapat ulama, beserta dalil-dalilnya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah SWT yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian bacaan, syarat dan rukun sholat. Rukun sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, itu ada 6. Yang pertama takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, yaitu sunnah membaca tasbih, kemudian sujud, yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Kemudian yang kedua yaitu dari mazhab Maliki, itu ada 13. Yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, yaitu sunnah membaca tasbih, kemudian i'tidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan yang terakhir yaitu tertib. Kemudian yang ketiga yaitu dari mazhab Syafi'i, itu ada 13 juga. Yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku atau sunnah membaca tasbih, kemudian i'tidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan yang terakhir yaitu tertib. Kemudian dari mazhab Hambali, itu ada 13. Yang pertama takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, yaitu sunnah membaca tasbih, kemudian i'tidal atau bangun dari ruku, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, kemudian salam, tertib, dan terakhir yaitu tumakninah. Di sini bisa kita lihat di mana mazhab Hanafi termasuk yang paling sedikit dalam menetapkan jumlah rukun sholat. Itu adalah hanya 6. Sementara ulama lain berpendapat rukun sholat itu ada 13. Walaupun juga terdapat lagi perbedaan dalam hal yang 13 tersebut. Dari penyebab-penyebab perbedaan, yang pertama yaitu dalam hal niat. Menurut kesepakatan para pengikut mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Hanabilah, adalah sunnah. Karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Menurut pengikut mazhab Imam Maliki atau Malikiyah dan pengikut Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram tidak disyariatkan atau bid'ah, kecuali bagi orang yang terkena penyakit waswas atau peragu terhadap niatnya sendiri. Dasar kebolehan melafalkan niat dalam suatu ibadah wajib berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat melaksanakan ibadah haji. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan labaika, aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Itu dari hadis riwayat Muslim. Memang ketika Nabi Muhammad SAW melafalkan niat itu dalam menjalankan ibadah haji, bukan sholat, wudhu, atau ibadah puasa, tetapi tidak berarti selain haji tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan sama sekali atau ditutup sama sekali untuk melafalkan niat. Ini menurut pendapat yang mengatakan hukum mengucapkan niat itu sunnah. Selanjutnya yaitu tentang takbiratul ihram. Ulama sepakat mengatakan bahwa takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Kunci sholat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya atau dari perbuatan sesuatu selain perbuatan sholat itu adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Maliki dan Hambali, kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Dari Syafi'i, boleh mengganti Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, ditambah dengan alif dan lam pada kata akbar. Kemudian Hanafi, yaitu boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut.
seperti Allah Al-Azam dan Allahu Al-Ajal, Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia. Kemudian yaitu berdiri. Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat fardu itu wajib, sejak dimulai dari takbiratul ihram sampai ruku harus tegap. Bila tidak mampu, ia boleh sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan miring pada bagian kanan, seperti letak orang yang meninggal di liang lahat, menghadap kiblat di hadapan badannya. Menurut kesepakatan semua ulama mazhab selain Hanafi, dari Hanafi berpendapat bahwa siapa yang tidak bisa duduk, ia boleh sholat terlentang dan menghadap kiblat dengan dua kakinya, sehingga isyaratnya dalam ruku dan sujud tetap menghadap kiblat. Kemudian yaitu membaca Al-Fatihah, merupakan rukun sholat, walaupun ada perbedaan pendapat dalam hal keharusan membaca Al-Fatihah ini. Kemudian yaitu tentang ruku. Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku adalah wajib di dalam sholat. Namun, mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya bertumakninah di dalam ruku, yakni ketika ruku semua anggota badan harus diam, tidak bergerak. Dari Hanafi, yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumakninah. Membaca tasbih pada waktu ruku hanya sunnah saja. Kemudian dari Syafi'i dan Maliki, itu tidak wajib berzikir ketika sholat, hanya disunahkan saja mengucap tasbih. Kemudian dari Hambali, yaitu membaca tasbih ketika ruku adalah wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang sholat itu berada pada dua lututnya, dan juga diwajibkan bertumakninah dan diam atau tidak bergerak ketika ruku. Yaitu selanjutnya tentang iktidal. Dari Hanafi, itu tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni iktidal atau dalam keadaan berdiri. Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Mazhab-mazhab yang lain berpendapat bahwa wajib mengangkat kepalanya dan beriktidal, serta disunahkan membaca tasmi, yaitu mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian sujud. Semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan tumakninah di dalam sujud. Sebagaimana dalam ruku, maka mazhab yang mewajibkannya di dalam ruku juga mewajibkannya di dalam sujud. Berikutnya, duduk di antara dua sujud. Dari pendapat mazhab Hanafi, itu tidak wajib duduk di antara dua sujud itu. Mazhab-mazhab yang lain berpendapat bahwa wajib duduk di antara dua sujud. Selanjutnya tentang tahiyat atau tasyahud. Tahiyat atau tasyahud di dalam sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahiyat yang terjadi setelah 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, isya, zuhur, dan asar, dan tidak diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada sholat yang 2 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Dari Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tasyahud akhir adalah wajib, dan Hanafi hanya sunnah bukan wajib. Kemudian lafal tahiyat yang pertama dari Hanafi. Kalimat lafal tahiyat menurut Hanafi adalah at-tahiyatu lillahi wassalatu watthayyibatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian dari Maliki, at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-thayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga dari Syafi'i yang bunyinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dari Hambali bunyinya
At-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian duduk tasyahud akhir. Semua mazhab sepakat bahwa duduk tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Dari membaca sholawat pada tasyahud akhir. Dari Hanafi, itu membaca sholawat pada tasyahud akhir tidak termasuk rukun sholat. Dari mazhab lainnya, sepakat bahwa membaca sholawat pada tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Kemudian, salam. Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu mengucapkan salam adalah wajib. Sedangkan Hanafi itu tidak wajib. Kemudian tertib. Dari Syafi'i, Maliki, dan Hambali, tertib merupakan rukun sholat. Kemudian dari Hambali itu tidak termasuk rukun sholat. Tumakninah merupakan rukun sholat menurut mazhab Hambali. Berikutnya doa iftitah. MTT PP Muhammadiyah melalui madrasah dan ijtihad jami'i, ijtihad kolektif, memilih dua alternatif doa secara hierarkis. Artinya bahwa alternatif pertama yaitu Allahumma ba'id secara kualitas periwayatannya lebih sahih, yaitu dari hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lebih praktis atau lebih ringkas dibandingkan dengan alternatif lainnya. Namun demikian, doa iftitah yang berbunyi wajhatu wajhiyah dapat pula dijadikan sebagai alternatif bacaan doa iftitah, karena dalil yang digunakan termasuk hadis sahih, riwayat Muslim, dan lainnya. Sampai saat ini, kedua alternatif bacaan doa iftitah tersebut di atas belum pernah diubah atau dibatalkan dengan keputusan yang memiliki kekuatan yang sama, yaitu musyawarah nasional tarjih. Oleh sebab itu, kedua alternatif doa iftitah tersebut di atas merupakan pendapat dan pilihan resmi persyarikatan untuk dapat dijadikan pedoman bagi warga Muhammadiyah tanpa menafikan adanya alternatif lain yang juga sahih. Kemudian bacaan bismillah. Dari Ali Naif Bikai dalam tahqiq kitab Iza Shoha Al-Hadis Fahuwa Mazhabi karangan Syekh As-Subhi menjelaskan, Ibnu Huzaimah berkata dalam kitab Musyanafnya menyatakan pendapat yang menyatakan sunnah mengeraskan basmalah merupakan pendapat yang benar. Ada hadis dari Nabi SAW dengan sanad yang muttasil atau urutan perawi hadis yang sampai langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diragukan serta tidak ada keraguan dari para ahli hadis yang sahih serta mutasilnya sanad hadis ini. Lalu Ibnu Huzaimah berkata, telah jelas dan telah terbukti bahwa Nabi SAW dalam hadis tersebut mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat. Makna qaul al-imam al-Muttalabi Iza Shoha al-Hadis Fahuwa Muzabi halaman 161. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa basmalah merupakan sebagian surat dari Al-Fatihah, sehingga harus dibaca manakala membaca Al-Fatihah dalam sholat. Dan juga basmalah disunahkan untuk dikeraskan dalam sholat jahriyah atau sholat yang disunahkan untuk mengeraskan suara, yakni maghrib, isya, dan subuh, dan beberapa sholat sunnah berjamaah yang dikerjakan pada malam hari. Sunnah artinya lebih utama, dikerjakan tapi tidak sampai pada hukum wajib. Kesunahan mengeraskan bacaan basmalah ini sebagaimana sunnahnya mengeraskan keseluruhan Al-Fatihah dalam sholat jahiriyah tersebut. Bacaan Rasulullah ketika ruku dan juga sujud. Yang pertama yaitu tentang ruku. Bacaan ruku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ruku merupakan salah satu rukun dalam sholat. Ruku dilakukan seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau telinga. Kepala diposisikan sejajar dengan punggung, dan kedua tangan di kedua lutut dengan jemari merenggang. Dari Sa'id bin Ali bin Waf al-Qafani,
Dalam ensiklopedia Sholat menjelaskan, ruku memiliki bacaan yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Beberapa bacaan ruku yakni Subhana Rabbiyal Azimi, yaitu Maha Suci Robku yang Maha Agung. Selain itu, Al-Qahtani mengungkapkan ada bacaan tambahan lain yang bisa dirapalkan seperti apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika hummaghfirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami dan segala puji hanya bagimu. Ya Allah, ampunilah aku. Kemudian yang kedua, Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh, yang artinya Maha suci, Maha kudus, Rabb para malaikat dan ruh. Kemudian yang ketiga, Allahumma laka rakaatu wabika amantu walaka asamtu anta rabbi hasya'a sami'i wabasyari wa muhi wa azmi wa ashobi. Artinya, ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu pula aku berserah diri, pendengaran, penglihatan, otak, tulang, dan uratku khusyuk atau tunduk kepadamu. Nabi SAW melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran pada saat sedang ruku dan sujud. Adapun pada saat ruku, maka agungkanlah Rabb yang maha perkasa lagi maha mulia. Sedangkan dalam sujud, bersungguh-sungguhlah dalam doa, sehingga doa kalian layak untuk dikabulkan. Yang kedua yaitu sujud. Bacaan sujud yang dicontohkan Rasulullah SAW, ada macam-macam bacaan sujud dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi ketika sujud. Selain itu, sikap yang tepat merupakan mengamalkannya secara bergantian. Misalnya saat sholat subuh membaca bacaan sujud yang pertama, ketika sholat zuhur membaca bacaan yang kedua, dan seterusnya. Yang pertama, membaca Subhana Rabbiyal A'la itu 3 kali, yang artinya Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, artinya Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Kemudian yang ketiga, Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh, artinya Maha suci, Maha kudus atau maha mulia, Rabbnya para malaikat dan ruh. Dari hadis riwayat Muslim nomor 487. Kemudian yang keempat, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, yang artinya Maha suci Engkau, ya Allah, wahai Rabb kami, dan dengan memujimu, ya Allah, berilah ampunan untukku. Kemudian yang kelima, Allahumma ufirli zambi kullahu dikkahu wa julahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa syirahu, yang artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosaku yang sekecil-kecilnya dan yang sebesar-besarnya, yang pertama dan yang terakhir, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Kemudian yang keenam, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basyarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, ya Allah, kepadamulah aku bersujud, kepadamulah aku beriman, dan kepadamulah aku menyerahkan diriku. Dan Engkaulah Rabbku, wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakan dan membentukannya, maka berikanlah bentuknya, dan yang telah menjadikan diriku mendengar dan melihat, maka Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, Subhana zil jabarut wal malakut wal kibrian wal azamah, yang artinya Maha suci pemilik keperkasaan dan kekuasaan dan keangkuhan serta dan keagungan.